Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Dengan ini saya akan menjelaskan 4 unsur integrasi ilmu UIN Antasari Banjarmasin dan makna logo UIN Antasari Banjarmasin. Apa saja sih 4 filosofi integrasi UIN Antasari Banjarmasin itu? Untuk mengetahui jawabannya, silahkan untuk menyimak video berikut. IAIN Antasari Banjarmasin berdiri sejak tahun 1964 dan bertransformasi menjadi UIN Antasari Banjarmasin pada tahun 2017. Ia memiliki kekhasan 4 unsur integrasi ilmu. Yang pertama, integrasi ilmu-ilmu keislaman dan modern. Yang kedua, integrasi Islam dan kebangsaan. Yang ketiga, berbasis lokal. Dan yang keempat, berwawasan global. UIN Antasari Banjarmasin sebagai salah satu perguruan tinggi agama Islam negeri di Indonesia. Sejak didirikan tahun 1964, telah banyak memberikan sumbangan penting bagi pembangunan masyarakat, khususnya di bidang keagamaan. 4 fakultas yang ada, yaitu Fakultas Usuluddin dan Humaniora, Syariah dan Ekonomi Islam, Tarbiyah dan Keguruan, dan Dakwah dan Komunikasi. 25 program studi yang ada di dalamnya, ditambah dengan program Pansarjana tingkat magister sejak tahun 2000 dan program dokter tahun 2012 telah memberikan sumbangan yang tidak kecil bagi pembangunan masyarakat, khususnya di wilayah Kalimantan dan lebih khusus di Kalimantan Selatan. 4 macam unsur integrasi ilmu. Yang pertama, integrasi dinamis. Integrasi ilmu yang akan dikembangkan di UIN Antasari adalah integrasi dinamis, sehingga ilmu-ilmu alam, sosial, dan humaniora di satu sisi, dan ilmu-ilmu keislaman di sisi lain, bukan saja menyatu dalam perbedaan, tetapi juga berhubungan dengan berinteraksi satu sama lain, sehingga saling memperkaya, saling memperbarui, saling mencerahkan, dan tidak mustahil akan melahirkan ilmu-ilmu baru. Gagasan integrasi ilmu yang dinamis ini kiranya sesuai dengan pandangan Islam bahwa ilmu bisa dipelajari dari alam semesta, dan manusia bisa pula didapat dari kitab suci. Kata dalam bahasa Arab seakar dengan kata alam, yang berarti alam semesta, dan alamiah yang berarti tanda. Dalam pengertian ini, ilmu sebenarnya adalah usaha manusia memahami tanda-tanda. Karena itulah Islam mengajarkan alam semesta adalah sebagaimana Al-Quran adalah ayat yang artinya tanda-tanda. Dilihat dari sudut pandang Sufisme, kitab suci alam semesta dan diri manusia semuanya adalah penampakan dari nama-nama Tuhan yang indah. Yang kedua, ada integrasi Islam dan kebangsaan. Seperti telah diuraikan di atas, kajian-kajian ilmiah harus dilakukan melalui metode ilmiah yang objektif, berdasarkan nalar rasional dan pembuktian empiris. Dari sudut pandangan ini, setiap kajian ilmiah haruslah apa adanya, tidak terkait pada nilai-nilai lain selain sudut pandang ilmiah itu sendiri. Dalam kaitan inilah, UIN Antasari berusaha untuk menanamkan satu nilai penting yang menjadi rujukan dalam menentukan pilihan objek studi dan kegunaannya, yaitu integrasi Islam dan kebangsaan. Jika kita perhatikan, lembaga UIN sendiri sebagai universitas berlabel Islam dan dibiayai pemerintah, jelas menunjukkan bahwa ia adalah wujud kelembagaan dari integrasi Islam dan kebangsaan. Hal ini sangat penting disadari oleh sivitas akademika dan juga masyarakat, karena dalam perjalanan sejarah bangsa kita pernah terjadi ketegangan, bahkan kontradiksi antara kelompok yang mengusung Islam dan kelompok yang menginginkan kebangsaan sebagai dasar negara. Dua kelompok ini akhirnya dapat berkompromi dalam sebuah rumusan yang menjadi sila pertama, yaitu Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Dengan sila ini, maka Indonesia tidak menjadi negara sekuler, tidak pula menjadi negara Islam, tetapi menjadi negara yang multireligius. Karena itulah UIN Antasari menegakkan pentingnya integrasi Islam dan kebangsaan dalam orientasi kajian-kajian ilmiahnya, agar radikalisme dapat disingkirkan. Semua kajian ilmiah yang dilaksanakan harus sejalan dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang bercita-cita ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan menjaga perdamaian dunia. Meskipun UIN jelas-jelas berbasis Islam, tetapi tidak berarti UIN akan menjadi universitas yang tertutup, apalagi anti terhadap para penganut agama lain. Islam mengajarkan bahwa perbedaan adalah kehendak Tuhan. Karena itu, manusia tidak bisa menyeragamkan untuk menghapus perbedaan,
Tuhan menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar mereka saling mengenal dan berlomba-lomba berbuat kebaikan. Dengan demikian, yang menjadi soal bukan bagaimana kita menghapuskan, melainkan bagaimana kita mengelola perbedaan itu sehingga menjadi rahmat bukan laknat. UIN Antasari sebagai lembaga yang mengintegrasikan Islam dan kebangsaan akan menanamkan sikap yang positif terhadap perbedaan dan berusaha mengelola perbedaan itu secara damai dan berkeadilan. Dengan ini diharapkan UIN Antasari akan dapat membangun generasi yang menghayati makna persatuan dalam keragamaan kita sebagai bangsa. Yang ketiga ada berbasis lokal. Sejalan dengan integrasi Islam dan kebangsaan, maka kajian keilmuan di UIN Antasari juga terintegrasi dengan konteks lokal, yakni daerah Kalimantan Selatan, bahkan wilayah Kalimantan secara keseluruhan. Karena sampai sekarang, belum ada satupun UIN yang berdiri di Pulau Borneo ini. Paling kurang, ada dua hal yang dimaksud dengan berbasis lokal di sini, yaitu pertama berbasis pada kebutuhan dan tuntutan lingkungan alam dan sosial, dan yang kedua berbasis pada kearifan lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam rangka pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia, UIN Antasari bertanggung jawab untuk memberikan layanan pendidikan tinggi kepada masyarakat di daerah Kalsel dan Kalimantan pada umumnya, agar mereka tidak ketinggalan dari masyarakat Indonesia di daerah-daerah lain. Fakta bahwa kebanyakan mahasiswa IAIN Antasari selama ini berasal dari kaum santri kelas menengah ke bawah menunjukkan bahwa UIN Antasari nanti akan dapat membantu mereka dalam melakukan mobilitas vertikal. Jika hal ini berproses secara masif, maka dengan sendirinya kesenjangan sosial akan dapat sempit dan memperatakan semakin menjadi nyata. Yang keempat ada berwawasan global. Walaupun berbasis lokal, tidak berarti bahwa kajian-kajian ilmiah di UIN Antasari menjadi sempit, sebatas lokal ibarat katak dalam tempurung. Sebaliknya, kajian-kajian yang berbasis lokal tersebut justru diperkaya dan diperkuat dengan wawasan global, suatu pandangan menyeluruh dan mendunia. Logo mempresentasikan semangat dan dinamika baru UIN Antasari Banjarmasin. Konsep visual logo UIN Antasari didasarkan atas visi dan misi. Logo merupakan penggambaran sungai pengetahuan yang dibangun melalui perpaduan 5 unsur desain seperti kubah, aliran sungai, pena, partikel atom, dan bola dunia dengan makna filosofis yang berbeda. Latar belakang nama UIN Antasari yaitu Pangeran Antasari, Sultan dan Pahlawan Banjar. Latar belakang pendirian Muslim Kalimantan Selatan, banyak sekolah di madrasah, pesantren, sekolah berbasis Islam. Kebutuhan untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi keislaman. Belum ada lembaga perguruan tinggi untuk keislaman. Badan Persiapan Sekolah Tinggi Islam Kalimantan 28 Februari 1948, yaitu Ketua Haji Abdurrahman Ismail MA. Pada bulan September 1961 didirikan Fakultas Agama di 3 kabupaten, yaitu Fakultas Usuluddin di Amuntai, yang kedua Fakultas Tarbiyah di Barabai, yang ketiga Fakultas Adab di Kandangan. Sejak 24 November 1961, Fakultas Islamologi Banjarmasin, Fakultas Syariah atau Cabang IAIN Yogyakarta. Terima kasih telah menyaksikan, mendengarkan, dan menyimak video berikut tadi. Semoga dengan adanya video tadi, kalian akan tahu apa itu 4 filosofi integrasi ilmu UIN Antasari Banjarmasin dan makna logo UIN Antasari Banjarmasin. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dadah!